coba ganti profesi ya karena merasa nggak cocok jadi PNS. Tahun 2000-an tuh lagi zamannya TV swasta bermunculan tahun 2000-an. Kemudian gue kursus lah broadcasting. Nama kursusnya CMC, cuman pegang kamera. Kursusnya lumayan mahal ya ukuran waktu itu. Setelah kursus dengan PD ini gue memasukkan lamaran ke 7 stasiun TV dan gak ada satupun yang nerima gue. Dan terus terang gue waktu itu sangat kesel banget ya karena udah bayar kursus mahal gak ada yang nerima gue gitu. Karena kecewa gue memutuskan gak mau nonton TV swasta lagi kecuali Ikatan Cinta. Ya gak apa-apa deh dibilang bapak-bapak melo ya. Halo, ketemu lagi bersama gue Aji di Beat 008 yang gue beri judul Wonderful Week. Bener-bener week yang wonderful minggu ini. Kenapa? Karena mungkin sudah memecahkan rekor ya. Rekor mengikuti open mic dalam seminggu. Karena minggu ini sudah mengikut dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 13 Agustus kemarin gue udah mengikuti 5 open mic yang dimulai dari hari Senin di Jakarta Pusat, hari Selasa off, kemudian hari Rabunya open mic di UNJ. Oh ya, di Jakarta Pusat pecah dan gue sangat puas. Kemudian di UNJ tipis-tipis meskipun dengan materi yang sama ya. Memang crowd berbeda, respon berbeda. Tapi so far ya bagus karena ada beberapa komik yang memberikan respect ya, teman bilang lucu gitu. Kemudian hari Kamis open mic di Bekasi juga memuaskan, sangat memuaskan. Kemudian hari Jumatnya open mic di Jakarta Timur. Nah di Jakarta Timur ini gue datang sampai sana sekitar jam 9-an lewat sedikit dan itu baru dimulai acaranya. Sayang sekali ya kalau misalnya di Jaktim ini bisa mulai jam 8 pas lah, paling enggak itu akan sangat baik ya, atau lebih baik gitu, supaya bisa selesainya juga lebih cepat. Karena yang open mic malam itu cukup banyak di Jaktim,
jam 12 kurang sedikit gue udah pulang ya, pulang lebih cepat. Karena takutnya kalau udah lewat dari jam 12 gue berubah jadi labu seperti Cinderella. Jadi hari Jumat datang open mic Jaktim tapi nggak naik. Kemudian hari Sabtunya gue sama Herman Jonex yang udah lolos ke Suci X 24 besar ya. Dia sampai di 24 besar atau babak pre-show di Usmar Ismail. Sayangnya nggak lolos ke babak final atau babak show yang tampil di TV. Ya mungkin masih harus banyak belajar atau lebih berjuang lagi ya, karena dari teman komik yang gue kenal ada 3 orang ya yang masuk ke babak pre-show. Selain Herman Jonex ada Aan dengan Persona Madura dari Jaktim, kemudian ada Duto juga dari Jaktim. Ya mudah-mudahan mereka semakin sukses ke depan. Nah, kenapa gue memutuskan ikut di stand up open mic di Stand Up Indo Bogor? Karena satu, gue udah lama juga sih pengen open mic di sana. Masalahnya adalah waktu dan jarak ya. Yang kedua, udah janji juga sama Herman Jonex. Sebetulnya sebelum babak pre-show, Herman Jonex sudah ngajakin ke Bogor untuk open mic. Cuma malam minggu itu gue menyelesaikan diklat dulu. Jadi janji gue waktu itu adalah kalau dia lolos ke babak show atau babak final, gue akan anterin dia ke Bogor. Cuma karena dia nggak lolos juga, tapi dan kebetulan kemarin ada waktu ya, gue ngajak dia untuk ke Bogor juga. Dan penampilan di Bogor kemarin Herman Jonex sangat pecah ya. Buat gue pribadi, pengalaman open mic di Bogor ini sangat luar biasa dan sangat berkesan. Karena banyak hal yang bisa gue pelajari dari stand up Indo Bogor. Organisasi mereka sangat bagus dalam mengadakan open mic. Dan semuanya berpartisipasi. Kayaknya di sana ada sistem piket ya untuk setiap open mic gitu. Jadi siapa yang jadi MC atau siapa yang jadi timekeeper dan siapa yang menjadi asisten MC ya untuk penyetel. Jadi di Bogor itu setiap penampilan antar komik itu ada musik jeda ya. Dan ini menurut gue juga sangat bagus karena bisa memberikan waktu untuk komik yang bersangkutan naik ke atas panggung, juga bisa tetap menarik atensi dari audiens ya. Di Bogor itu setiap open mic dibatasi 15 orang peserta, dimulai jam 19.30. Cuma kemarin telat sekitar hampir jam 8 kurang karena ada kendala di sound ya. Kebetulan kemarin di UD Jaya Coffee House Bogor itu adalah tempat yang bukan tempat reguler mereka untuk open mic. Karena tempat regulernya ada acara, jadi itu juga termasuk agak mendadak, katanya pindah ke UD Jaya Bogor. UD Jaya Coffee House Bogor di Jalan Puter dekat SMP Negeri 5 Bogor katanya gitu. Karena gue kemarin nggak ngeliat SMP-nya di mana. Sebelum acara juga buat gue ini pengalaman pertama juga, jadi seluruh open mic yang akan naik itu di briefing dulu oleh MC mengenai aturan main, kemudian urutannya akan tampil mulai dari opener sampai headliner. Kemudian kepada masing-masing komik ditanya atau ditawarkan mau di-present atau diperkenalkan sebagai apa gitu. Mungkin dengan personanya masing-masing. Kalau gue bilang kemarin minta Aji dari Stand Up Indo Jaktim aja. Karena gue kepengen persona gue adalah diri pribadi gue. Jadi nantinya kalau gue membawakan berbagai macam materi itu bisa lebih leluasa, ya, lebih bebas gitu. Dari malam itu akhirnya yang tampil sekitar 14 orang opener dan ditutup oleh Bang Ridwan Remin. Dari 14 komik, sebagian besar pecah. Hanya ada beberapa orang, 3 atau 4 orang yang agak anyep ya. Sebagian besar karena membawa materi baru ya. Kebanyakan membawakan materi baru, dan wajar kalau membawakan materi baru di awal-awal tuh sangat sulit untuk bisa
bisa pecah gitu. Di sesi evaluasi di akhir acara itu juga buat gue sangat bagus dan menarik. Karena apa? Karena setiap komik bisa memberikan masukan terhadap komik lainnya atas penampilan dia malam itu, di open mic malam itu ya. Dan terakhir Bang Remin memberikan masukan rekap untuk seluruh komik. Buat gue sendiri memang masukan dari teman-teman adalah masalah miking ya, kemarin ada miking yang kurang bagus jadi sempat terjadi pengulangan. Yang kedua masalah intonasi atau tekanan dalam penyampaian atau emosi itu masih belum kelihatan meskipun gue udah berusaha untuk berubah, tapi memang gue juga masih kurang. Terusnya juga dari pada saat pembukaan untuk masuk ke materi itu katanya masih terlalu cepat, jadi menurut mereka, menurut teman-teman di Bogor harus ada jeda dari pembukaan untuk masuk ke materi untuk memberikan kesempatan kepada penonton atau audiens untuk bisa lebih fokus kepada gue gitu dan lebih siap untuk menerima materinya. Kemudian mengenai penonton di Bogor juga sangat luar biasa, gue kagum ya antusias mereka untuk nonton dan cukup kondusif suasananya. Kemudian yang datang juga banyak banget sampai melebihi kapasitas di cafe itu, karena benar kemarin kita open mic-nya di open space ya, di bagian belakang cafe ada ruang, ada taman terbukanya. Tapi gue seneng kemarin meskipun ada satu heckler ya yang di depan tuh, pada saat gue open mic ada satu heckler yang pada saat gue nyampaikan materi dia ngomong ya tipis itu juga sedikit mengganggu gitu, meskipun secara keseluruhan enggak, karena gue cuekin aja. Tadinya mau nyoba riffing dia tapi inget waktunya cuma 5 menit, jadi sayang kayaknya kalau daripada untuk begitu atau untuk riffing penonton lainnya, mendingan gue coba karena kan mau ngetes materi ya, jadi gue lebih fokus untuk bisa mengetes materi malam itu. Tentunya kalau dari Senandra Bogor kalau memang bisa menarik penonton datang untuk nonton open mic, bisa memberikan keuntungan juga ya buat para komik ya, jadi lebih senang untuk naik, lebih semangat gitu kan. Jadi menguji materinya juga lebih enak gitu karena banyak penontonnya dan lebih kalau kemarin sih di Bogor kebanyakan memang anak-anak muda ya, Gen Z, meskipun ada beberapa yang generasi milenial dan kolonial. Buat dari sisi kafenya juga kalau banyak yang datang nonton pasti kan meningkatkan penjualan ya, dan pasti mereka akan senang kalau penjualan naik. Dan untuk ke depan gue rencana sebulan sekali atau lebih sedikit ya untuk open mic di Bogor untuk menguji materi-materi gue lainnya yang baru ya, tentunya yang udah siap untuk dibawa ke Bogor, karena sayang kan Bogor jauh, kalau kita materinya belum matang untuk dibawa ke sana gitu. Mudah-mudahan nanti, karena gue sudah untuk bulan depan, mulai depan gue akan membawakan materi baru tentang premisnya tentang pinjam duit ya, minjam duit. Itu nanti akan coba gue bawakan di bulan depan. Tentunya sebelum dibawa ke Bogor ya harus di open mic-kan dulu ya, dites dulu materinya di skena Jakarta dan Bekasi dulu gitu. Oh ya, dan mengenai skena Bogor ini, skena stand up Indo Bogor merupakan salah satu komunitas stand up Indo yang cukup disegani ya di dalam skena komunitas stand up Indo Indonesia nih. Jadi ada beberapa komunitas yang sudah punya nama lah di skena komik Indonesia. Selanjutnya minggu depan gue mau coba open mic di Jaksel sama di Ketawa Comedy Club. Kalau di Ketawa Comedy Club untuk bisa open mic harus daftar via email ya. Mudah-mudahan kebagian untuk bisa naik open mic di Ketawa Comedy Club. Nah, Ketawa Comedy Club ini yang gue tahu salah satu komedi cafe ya, comedy club, bukan comedy cafe, comedy club di Jakarta ya.
dan gue belum pernah kesana gitu. Dulu sih beberapa kali pengen nonton di open mic-nya mereka, tapi belum kesampaian. Maaf. Mudah-mudahan keinginan gue untuk minggu depan open mic di Jaksel dan Ketawa Comedy Club bisa tercapai ya. Mohon dukungannya dari teman-teman semua. Kira-kira ya kayaknya itu aja untuk Beat 008. Semoga perjalanan gue belajar stand up ini bisa terus berlanjut dan masih semangat. Gue belum bisa menentukan apakah target gue untuk mengikuti skena komedi ini, stand up komedi ini. Sementara sekarang masih berproses untuk belajar karena gue masih belajar ya, jadi belum tahu arahnya kemana nanti. Yang penting adalah satu, belajar untuk menulis materi, yang kedua adalah belajar untuk tampil atau delivery-nya. Terima kasih udah menonton Beat 008, sampai ketemu lagi. Bye-bye.